Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes. Dalam mengawali renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Berkat anugerah-Mu kami melewati lagi satu hari hidup kami. Tuhan tolong kami untuk kami betul-betul memanfaatkan hari yang Tuhan beri untuk mengenal Tuhan dan juga menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Serahkan perenungan hari ini, kiranya Tuhan bimbing kami untuk mengerti kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kematian Tuhan Yesus, tidak ada satu Injil pun yang mencatat tentang Yusuf dari Arimatea. Tetapi setelah kematian Yesus, kita semua tahu siapa dia. Bahkan keempat Injil mencatat tentang dia, tentang Yusuf Arimatea ini. Dia adalah orang yang mengalami transformasi luar biasa dan pada waktu yang tepat dipakai Tuhan untuk membungkam orang-orang yang berlagak berani mengikut dan membela Tuhan seperti Petrus, atau orang-orang munafik seperti Yudas yang kelihatannya dekat dengan Tuhan tapi menjual Tuhan, dan bahkan para pengecut seperti murid-murid Yesus yang hanya berani unjuk diri di bawah ketenaran guru mereka. Tetapi ketika guru mereka mati, lari ketakutan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Dia adalah seorang tokoh agama terkemuka karena disebutkan dalam Alkitab dia anggota Sanhedrin. Tapi awalnya dia diam-diam tertarik pada Yesus. Perhatikan, diam-diam seperti Nikodemus. Diam-diam memperhatikan perkataan Yesus. Tetapi dia tidak berani untuk terang-terangan berpihak pada Yesus. Yang kedua, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dia adalah seorang yang kaya dan memiliki pengaruh sehingga bisa melobi sampai ke tingkat Pilatus. Tapi ingat, awalnya ia tidak pernah menghadap Pilatus untuk bernegosiasi maksud saya, untuk membebaskan Kristus. Dia juga adalah seorang yang baik dan tahu kebenaran. Tapi awalnya tidak pernah mengimani kebenaran yang Yesus katakan tentang siapa dirinya, tentang diri Kristus. Nah, waktu berjalan, kita bisa melihat Yusuf dari Arimatea bertumbuh menjadi murid yang sejati. Ia tahu apa artinya sangkal diri dan pikul salib. Setelah kematian Kristus, Tuhan memakai dia untuk menunjukkan sejatinya siapa itu murid Kristus. Yang pertama, Matius memberi kesaksian bahwa dia murid Yesus Kristus. Ini berarti Matius mengenal bahwa Yusuf dari Arimatea adalah seorang yang mengikuti seluruh pergerakan dan pengajaran Kristus. Meskipun diam-diam
meskipun dari jauh, tapi dia sangat aktif. Yang kedua, Yusuf dari Arimatea adalah orang yang beriman di dalam tindakan. Pada saat tidak ada seorang pun berani memindahkan mayat Yesus untuk alasan apapun, Yusuf tampil. Ia tidak takut diperhitungkan sebagai pengkhianat Sanhedrin atau dianggap tidak religius, karena biasanya kalau orang atau pemuka agama yang hendak melakukan pelayanannya bertemu dengan mayat atau sampai menyentuh mayat itu, dia menjadi najis. Nah, kemudian dia juga tidak terlalu memusingkan akan diperhitungkan sebagai sekutu penjahat oleh karena apa yang dia lakukan. Mengabaikan semuanya itu, Yusuf dari Arimatea memutuskan untuk meminta kepada Pilatus menguburkan mayat Yesus. Yang ketiga, selama mengikuti Yesus secara diam-diam, Yusuf tidak pernah menyatakan atau menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Tetapi setidaknya Yusuf dari Arimatea berusaha menunjukkan itu ketika Yesus mati, dengan membersihkan mayat Yesus dan menguburkan dengan layak di tanah miliknya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan memberikan penghormatan yang besar kepada Yusuf. Namanya dicatat di keempat Injil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat Yusuf seperti cerminan Yesus. Tuhan yang mau datang dari tempat mulia, turun ke dalam dunia yang kotor dan berdosa, dan mencurahkan kasih sebesar-besarnya, meski harus ditolak dan disalibkan. Melalui firman Tuhan hari ini, saya diingatkan Tuhan, sudahkah sebagai murid Tuhan, saya mencerminkan Kristus? Saudara, ini yang saya dapatkan dari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Silakan berbagi di kolom komentar. Tuhan memberkati. Amin. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kebenaran firman-Mu yang boleh kami senantiasa renungkan. Kami berdoa Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa terus-menerus merenungkannya dalam kehidupan kami dan menghidupinya dalam keseharian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.